البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya al-Imam al-Mujaddid al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-62 mengenai kisah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahkan beliau menikah dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga beliau digelari Dzu Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kemudian beliau juga dikenal dengan sahabat yang dermawan, kaya. Di saat terjadi perang Tabuk, dikenal juga perang Usrah, yang waktu itu sedang ditimpa paceklik yang panjang kemarau, banyak orang kesusahan, tapi beliau justru menyumbangkan hartanya dengan harta yang sangat besar. Dan di saat orang awal-awal hijrah di Makkah ke Madinah, di sana air minum harus beli, mata air yang bersih harus beli. Akhirnya ada sumur yang dikenal dengan Bir Rumah, yang Rasulullah SAW mengatakan, man hafara Bir Rumah falahul jannah, man hafara Bir Rumah falahul jannah. Barang siapa yang siap untuk menggali sumur rumah, maksudnya membelinya karena sudah ada waktu ke sumurnya, ya mungkin diperdalam gitu, maka bagi dia surga. Akhirnya siapa yang membeli? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kita lihat berikutnya 62 itu bagian atas. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla anhum min qabl annahum yuhawiluna al-kaid lil Islam. Dan sungguh Allah telah menyebutkan tentang mereka orang Yahud. Sejak dahulu mereka berupaya untuk membuat makar terhadap agama Islam ini. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka diajarkan oleh mereka sendiri, yaitu orang membuat tipu daya, menampakkan dohirnya itu seakan-akan masuk Islam, tapi tujuannya untuk merusak agama Islam dari dalam. Lihatlah, sekelompok dari kalangan ahlu kitab mengatakan kepada ahlu kitab yang lainnya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian dengan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang mereka beriman, siang hari aja tapi berimannya. Waqfuru akhirahu, sisanya nanti kalian kufur lagi. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali, maksudnya mereka kembali pada agama ahlu kitab. Paham ya? Maksudnya mereka ingin nipu, menampakkan di hadapan kaum muslimin mereka sudah masuk Islam, tapi nanti merusak agama Islam dari dalam. Kalau udah mapan, punya kesempatan, nah mereka mulai murtad kembali. Orang-orang yang semula beragama Islam ikut murtad itu loh. Allah musta'an. Kita lihat penjelasannya. Aslimu
masuk Islamlah kalian, tsummartaddu fi yaumin wahid. Kemudian di hari yang sama, hari itu juga murtadlah. Alasannya apa? Alasannya ahlu kitab ini disuruh nanti murtad mengatakan agama Islam ternyata jelek, agama Islam ternyata buruk, agama Islam ternyata jahat, sehingga orang-orang itu terpengaruh. Wah, berarti benar yang kata ahlu kitab ini, karena mereka udah terjun langsung, masuk langsung dan tahu isinya. Padahal mereka ini hanya modus. Kita lihat, li'anna an-nasa idza ra'aukum dakhaltum bil Islam, ini taktik mereka, tipu daya mereka, makar mereka. Dikarenakan manusia apabila melihat kalian sudah masuk ke dalam agama Islam, summa kharajtum minhu, kemudian kalian keluar dari agama Islam tersebut, iqtana'u annal Islam la yasluh. Kemudian mereka pun akan apa? Akan puas bahwasanya agama Islam ternyata enggak pantas gitu loh. Kenapa? Buktinya ahlu kitab aja keluar gitu loh. Jadi pahami maksudnya? Jadi taktik mereka, trik mereka untuk merusak agama Islam. Pura-pura masuk Islam, kemudian murtad lagi, ya kan? Akhirnya orang-orang menilai, oh ternyata agama Islam enggak pantas. Buktinya ahlu kitab aja keluar lagi. Itu trik mereka. Allahul musta'an. Li'annakum ahla kitab, karena kalian ahlu kitab. Ta'rifun, kalian mengetahui. Walamma jarabtumil Islam, tatkala kalian sudah mencoba agama Islam, wajadtumuhu, kalian menjumpai Islam itu la yasluh, enggak pantas, wa kharajtum alaihi, akhirnya kalian keluar. Fannasu yaqtaduna bikum, akhirnya manusia pun akan mengikuti kalian. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali an dinihim, dari agama mereka, maksudnya dari agama Islam menuju agama ahlu kitab. Cara mereka seperti itu, pura-pura masuk Islam, kemudian mereka murtad lagi. Nah, orang-orang kan akan menilai ahlu kitab aja keluar dari agama Islam, berarti agama Islam enggak bagus itu loh. Allahul musta'an, makar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sungguh orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha terhadap Muhammad sampai engkau mengikuti mereka. Lihat trik mereka, cara-cara mereka yang busuk, tipu daya mereka, makar mereka terus mereka lakukan. Mereka lancarkan untuk merusak agama Islam, baik dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara seperti ini. Fahadha min dimni makrihim, ini termasuk bagian dari makar mereka. Wa khadi'atihim, dan tipu daya mereka nahwal muslimin, di hadapan kaum muslimin. Walakinnal Islam sabitun, tapi agama Islam tetap kokoh. Kenapa? Li'annallaha hafidhahu, dikarenakan Allah Ta'ala yang menjaganya. Wa in kana yajri 'alal muslimin wa yajri minal mihan wal fitan, walaupun telah berjalan di tengah-tengah kaum muslimin apa yang telah berjalan, maksudnya telah berlangsung, ada di tengah-tengah kaum muslimin berupa ujian-ujian dan fitnah-fitnah, walakinnal Islam fi hati dzatih mahfudun, akan tapi agama Islam itu secara zatnya mahfud, dijaga oleh Allah Ta'ala. Walillahil hamd. Wasabidun, kokoh ila antakum as-sa'a, sampai tegak hari kiamat. La ahadun yughayyiruhu abadan, enggak ada seorang pun yang mampu mengubah agama Islam. Wa in hawala man hawil, walaupun orang-orang yang berusaha untuk mengubah agama Islam berusaha, fa innal Islam sabitun fi usulih, maka agama Islam senantiasa kokoh di atas pondasinya Alkitab was sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Ini Alkitab was sunnah, dan juga apa-apa yang para pendahulu umat ini berada di atasnya. Jadi Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, itulah pondasi pokoknya. La yumkin an tughayyir usulahu wa qawaidahu, enggak mungkin, atau la yumkin an tughayyir usuluhu wa qawaiduhu, enggak mungkin dasar-dasar pokoknya, landasan pokoknya, kaidah-kaidahnya diubah, enggak mungkin. Karena walaupun ada yang sesat, ada yang melenceng, tapi apa kata Rasulullah SAW? La tastami ummati ala dhalalah, umatku itu tidak akan mungkin semuanya bersatu di atas kesesatan, enggak mungkin. Kalaupun ada yang sesat, pasti ada sekelompok di sana yang unggul, menang di atas al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka senantiasa unggul di atas al-haq dan tidak membahayakan orang-orang yang merendahkan mereka,
tidak membahayakan juga orang-orang yang menyelisih mereka sampai tegak hari kiamat. Jadi walaupun ada kebatilan, ada yang menyimpang, ada yang di atas kesesatan, tapi masih ada yang di atas al-haq. Masih ada yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat, hada mulakhasu ma jara fi amri Utsman radhiyallahu anhu. Inilah kesimpulannya apa yang telah terjadi pada keadaan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fi asna'i tajammu'ihim hawla baitihi radhiyallahu anhu. Waktu itu tatkala di pertengahan perkumpulan mereka di sekeliling rumahnya Utsman bin Affan, ngepung mereka. Ja Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam, beliau adalah mantan seorang ulamanya Yahudi tapi masuk Islam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kana min ahbari Yahud al-mu'azzamin fihim wa min al-masuqin. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau termasuk awal mula dulu, beliau termasuk orang-orang ahlul ilmnya dari kalangan Yahud. Jadi ahlul ilm orang Yahud. Ahbar itu ahlul ilmnya orang Yahud. Kalau ruhban itu ahlu ibadah orang Nasara. Paham ya? Itu ungkapan. Jadi ahbar itu ahlul ilmnya orang Yahud. Kalau ruhban itu ahlu ibadah orang Nasara. Yang mana Abdullah bin Salam beliau merupakan ahlul ilmnya orang Yahud, al-mu'azzamin, yang diagungkan di tengah-tengah mereka, minal mawsuqin, dan termasuk orang yang mereka percaya. Walamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Rasulullah SAW waktu itu hadir datang ke Madinah, dhahaba ilaih, beliau Abdullah bin Salam ini radhiyallahu anhu pergi menjumpai Rasulullah SAW. Wa nadhara fi wajhihi, kemudian beliau melihat pada wajahnya. Wastama'a ila ma yaqul, kemudian beliau juga mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Fa'arafa, akhirnya tahulah dia siapa Abdullah bin Salam, mengetahui annahu war rasul alladhi wa'adallahu bihi fi Taurat wal Injil. Maka Abdullah bin Salam mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah SAW yang Allah telah janjikan di dalam Taurat dan Injil. Karena di kitab mereka dijanjikan ada Nabi akhir zaman yang akan datang nanti. Paham ya? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar. Yaqulu radhiyallahu anhu, falamma stabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku melihat wajah Rasulullah SAW, araftu, aku mengetahui, anna wajahahu laisa biwajhil kadzdzab, bahwasanya wajah beliau bukan wajah pendusta. Abdullah bin Salam langsung tahu. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala, waktu itu yang pertama kali yang beliau ucapkan waktu itu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu bil lail, dan salat malamlah kalian, wan nasun niyam, dalam keadaan manusia tidur, tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dengan selamat. Menyebarkan salam, memberi makan orang yang layak diberi makan, menyambung silaturahmi, menegakkan salat malam dalam kondisi manusia sedang tidur. Kebanyakan gitu kan, salat malam kebanyakan manusia sedang tidur gitu loh ya. Apa jaminannya? Surga. Masuk surga bisalam, dengan selamat. Masya Allah. Ini yang awal kali, pertama kali beliau dengar waktu itu, yang Rasul sampaikan kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hada awwalu ma sami'a minar Rasul sallallahu. Inilah yang pertama kali Abdullah bin Salam dengar dari Rasulullah sallallahu. Fa'arafa annahu nabiyyun, maka taulah Abdullah bin Salam bahwasanya beliau adalah nabi, maksudnya Rasulullah SAW adalah nabi. Wa annahu al-maw'ud bihi fit Taurat wal Injil, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil. Fa aslama, akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Masya Allah. Wa hasuna islamuh, dan bagus Islamnya. Wa shara min afdali ulama'il muslimin, dan beliau termasuk yang paling afdal dari kalangan para ulama kaum muslimin. Lihat, awal mulanya ulama Yahud awal mulanya. Tapi setelah mengenal dan mengetahui kebenaran, beliau melihat langsung, ketemu langsung dengan Rasulullah SAW, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Naam. Wa syahida lahu Rasul SAW bil jannah, dan Rasulullah SAW pun beliau memberikan saksi, bersaksi padanya dengan surga, termasuk penduduk surga Abdullah bin Salam. Hada Abdullah bin Salam wa anhu.
Karena secara umum semua para sahabat di mana? Secara umum surga. Secara terperinci pun surga para sahabat. Paham ya? Itu enggak ada khilaf ya, enggak ada khilaf. Karena as-sahabah kulluhum udul. Para sahabat mereka semuanya udul, memiliki sifat adalah, dan jaminannya ada dalam surat At-Taubah itu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayah. Di sana jaminan surga untuk para sahabat. Yang masuk Islam lebih dahulu atau yang belakangan, semuanya. Sehingga sangat disayangkan kelompok yang berbahaya, kelompok sesat yang tidak masuk dalam 72 golongan Syiah Rafidhah, yang mereka gemar, senang mencaci maki para sahabat, kecuali sahabat yang mereka sukai, yang mereka cintai. Mereka senang dengan Ali bin Abi Thalib, senang dengan Fatimah Zahra kata mereka. Tapi mereka benci dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, benci dengan Abu Bakar, benci dengan Umar bin Khattab anhu, bayangkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau annakum anfaqa, lau anna ahadun minkum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Lihat ini. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, emas, bayangkan, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan sebanding dengan apa? Nikahnya mereka, tidak satu raupan, tidak pula setengah raupannya. Paham ya? Tidak satu mut, tidak pula setengah mutnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia berhak mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Kita lanjutkan lagi. Falamma ja'al yahud ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala orang Yahud mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasami'u min, dan mereka mendengar darinya, wa ankaru risalatah, mereka mengingkari risalahnya. Ini kebiasaan orang Yahud. Antum melihat, pernah dengar enggak kisah orang Yahudi yang berzina dengan Yahudiyah? Seorang laki-laki Yahudi berzina dengan seorang perempuan Yahudiyah. Naam, kemudian mereka minta dihukumi di hadapan Rasulullah SAW, tapi hukum dalam Islam ini syariatnya rajam gitu loh. Paham ya? Karena sudah menikah kan. Ternyata mereka ditanya, apa yang ada pada kitab kalian? Kata mereka, cukup wajahnya coreng-coreng katanya. Kemudian apa? Dibawa keliling ke kampung-kampung. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bawa ke sini kitabnya. Setelah dibawakan kitabnya, di sana ada ayat rajam dalam Taurat itu. Hanya saja ditutupi oleh mereka pakai jari jemarinya. Abdullah bin Salam, beliau paham betul isi kandungan Taurat. Ketika mereka berdusta, Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, haula kadzabu alaik. Wahai Rasulullah, mereka dusta terhadapmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW merintahkan agar diangkat jari jemari yang menutupi ini. Setelah diangkat, faida bihi ayat rajam, ternyata ada ayat rajam di situ. Lihat liciknya orang Yahud. Biar nggak nampak, ternyata syariat sama, dirajam gitu loh ya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa qalu, mereka mengatakan, hadza laysa an-nabiyyu alladhi wa'adana Allah bih. Ngayal, nolak, bantah, bangkang. Lihat ini. Ini bukan nabi yang Allah telah janjikan kepada kami, katanya. Kenapa kok nolak seperti itu? Min babil inat wal hasad. Karena iri dan juga apa? Menentang. Iri, nentang, ngayal, nolak. Allahul musta'an. Lihat itu. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Lihat, dalam kondisi karena apa? Kezaliman. Barakallahu fiik, menurut mereka Allah telah menurunkan nabi tersebut. Jadi pengennya itu kalau turun nabi dari kalangan orang-orang ahlu kitab, betul pengennya. Bisa dipahami? Makanya mereka enggak terima kalau datang nabi ternyata apa? Nabi Muhammad SAW enggak terima mereka. Padahal dalam Taurat Injil jelas kan, kalau dalam Injil disebut namanya Ahmad kan. Setelah Nabi Isa AS akan turun nabi namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu Nabi kita Muhammad SAW. Faham ya? Mereka enggak terima. Ahlu kitab, Allah musta'an. Famana'ahumul hasad wal baghyu. Maka yang menghalang-halangi mereka untuk menerima adalah rasa iri dan kedzaliman. Minat tibair Rasul SAW, dari apa? Dari perbuatan mereka mengikuti Rasul SAW. Yang menghalang-halangi mereka adalah apa? Al-hasad wal baghyu.
rasa iri dan rasa kedzaliman tadi itu. Wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah, padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalmu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal sebenarnya. Tapi orang Yahudi itu dikenal apa? Suka bunuh para nabi gitu loh. Ya kan? Nah, nabi, manusia, Allah Ta'ala aja gak selamat dari apa? Cacian mereka kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, yang telah menciptakan mereka dan kita semuanya, itu pun gak selamat dari cacian mereka. Apalagi manusia. Bisa dipahami? Apa kata orang Yahud? Wa qalatul Yahud. Orang Yahud, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan kami itu kaya, mereka fakir. Paham ya? Maafan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu fakir, kami yang kaya katanya. Dibalik. Bisa dipahami? Nah, akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Lihat ini. Kami akan catat yang mereka ucapkan dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Orang Yahud. Allahul musta'an. Mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia katanya. Itu satu di antaranya. Nuduh Allah Ta'ala itu fakir, mereka yang kaya. Padahal mereka itu dari mana kekayaannya? Enggak sadar kan? Nah, Allah Ta'ala mendengar itu. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu fakir, kami yang kaya. Orang Yahudi ini. Allah Ta'ala mengatakan sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan mereka ini. Tulis. Naam, wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Kemudian ucapan lancang yang lainnya. Nah apa kata mereka? Yadullahi maghlulah katanya. Tangan Allah terbelenggu katanya. Dibantah Allah Ta'ala. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ghulat aydihim, kata Allah Ta'ala, ghulat aydihim. Justru tangan mereka itu yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan. Lihat. Ngam, memberikan apa? Rezeki sesuai dengan apa Allah Ta'ala kehendaki. Syahidnya barakallahu fiik, Allah Ta'ala saja tidak selamat dari cacian makian orang Yahud, apalagi manusia biasa. Nabi kita Muhammad SAW di antaranya tidak selamat dari cacian dan makian mereka. Kita lihat, ya'rifunahu bima indahum min awsafih. Mereka mengenal Nabi SAW dengan apa yang ada di sisi mereka, berupa sifat-sifatnya, jelas sifat-sifatnya. Walamma bu'itha Rasulullah SAW idza huwa bil awsaf al-madhkura fit Taurat. Kemudian tatkala Rasulullah SAW diutus, ternyata apa? Nah, barakallahu fi, tiba-tiba ternyata apa? Beliau membawa sifat-sifat yang disebut dalam Taurat. Maksudnya sifat-sifat yang ada pada Rasulullah SAW itu ada dalam Taurat itu loh. Fa'ankaruh, mereka pun mengingkari. Sudah ada dalam Taurat padahal, mengingkari juga mereka. Wa hum ya'rifuna, padahal mereka mengetahuinya. Wa qalu laisa hadzal mawsuf lana, kata mereka, ini bukan yang disifatkan di hadapan kami. Ini bukan yang disifatkan kepada kami katanya. Sudah jelas di Taurat ada, mereka kenal, masih ngingkari, nolak, membantah, bangkang ini. Ya kan? Allahu musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Akhirnya bagaimana perbincangan berikutnya? Qila lahum, dikatakan kepada mereka, ma taqulun fi Abdullah bin Salam? Apa yang kalian katakan sekarang mengenai Abdullah bin Salam? Qalu, mereka orang Yahud mengatakan, hada alimuna wa imamuna wa asnau alaih. Adapun ini orang alim kami, imam kami ini, mereka memujinya karena mereka belum tahu ternyata Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Paham ya? Mereka masih muji-muji ini. Nanti setelah tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka mencaci maki, menghina. Fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istantaqa Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah SAW mengajak apa? Berbicara Abdullah bin Salam, meminta agar Abdullah bin Salam berbicara. Faqal, akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah haqqan. Ini bikin panas mereka ini. Ketika Rasulullah SAW mengajak dan menyuruh Abdullah bin Salam berbicara, mulailah Abdullah bin Salam berbicara di hadapan orang Yahudi ini. Mengatakan apa? Asyhadu annaka Rasulullah haqqan. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala.
wa annakal madhkur fit Taurat wal Injil, dan bahwasanya engkau adalah orang yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Fa inda dzalik sabbuh, lihat ini. Dan tatkala itu mereka dengar, langsung mereka sabbuh, mencaci maki. Mencaci maki siapa? Abdullah bin Salam tadi. Naam, sabbu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, mereka mencaci maki Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa kadzdzabuh, dan mereka mendustakan ba'da ma madahu, yang sebelumnya mereka muji. Awal mula muji, menyanjung, ini orang alim kami ini imam kami. Ternyata setelah Abdullah bin Salam menyampaikan apa yang sebenarnya di hadapan mereka, bahwasanya kami adalah bersaksi bahwasanya Rasulullah itu benar-benar Rasul, di dalam Taurat dan Injil, mereka marah, mencaci maki, menghina, mendustakan. Yang sebelumnya apa? Madahu, yang sebelum mereka apa? Memujinya. Wa asna'u alaih, menyanjungnya. Wa i'tarafu bi fadlih, dan mengakui keutamaannya. Lihat. Naam. Seperti itu. Fahadha ma'na qawlihi, maka ini adalah makna ucapan Allah Ta'ala, qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidu min bani Israil ala mislih fa amana wastakbartum. Ini ayatnya berkaitan masalah apa? Ayat ini berkaitan masalah Abdullah bin Salam. Qul, katakanlah, kabarkan kepadaku. Ara'aytum itu maknanya akhbiruni, kabarkan kepadaku. Jika datang dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya syariat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, nabi, Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa kafartum bih, kalian justru kufur terhadapnya. Wa syahida syahidu min bani Israil, tapi ada salah satu yang menjadi saksi dari kalangan Bani Israil ala mislih, sama juga mengimani, tapi kalian kufur, tapi ini satu orang ini mengimani. Fa amana, kemudian dia beriman. Wastakbartum, dalam keadaan kalian sombong. Siapa satu orang ini? Hadza huwa Abdullah bin Salam anhu. Mereka orang Yahud sombong, nolak menerima, tapi ada yang bersaksi tentang kebenaran tersebut dan beriman. Siapa? Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Qul kafa billahi syahidan, maksudnya bagaimana? Katakanlah cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Cukup Allah taala sebagai apa? Saksi. Kalau lau kunta kadziban, kalaupun seandainya kamu dusta, kamu enggak mau bersaksi, cukup Allah taala sebagai saksinya. Paham ya? Bisa dipahami? Naam, halillahu yukirruni wa yumahhiluni wa yusaddiquni law kana kadziban. Maksudnya kalaupun seandainya kamu dusta, tidak mempercayai, cukup Allah Ta'ala sebagai saksinya. Apakah Allah Ta'ala akan mengakuiku, membenarkanku? Nah, kalau seandainya dia dusta, fa innallaha ya'khudhu ala ajal. Kalau seandainya benar-benar dusta, bukan nabi misalkan ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, niscaya apa? Allah Ta'ala akan menghukumnya secara cepat, ajal, percepat. Wa la yatruku, dan tidak akan membiarkannya. Kama akhadhal kadzdzabin, sebagaimana apa? Allah Ta'ala telah menghukum dan juga mengadab orang-orang pendusta. Faham ya? Maka faqaunullahi yuqirruh wa yansuruh wa yu'ayyiduh. Allah yattali' alaihi wa ala man yaqul. Maka keadaan Allah Ta'ala mengakuinya, menolongnya, mendukungnya, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia katakan, syahidun, sebagai saksi. Hadza dalilun ala annahu Rasulullah. Enggak bohong gitu loh. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah la yatruk kadzdzabin alladziina yad'una an-nubuwah, sahih. Dikarenakan Allah Taala tidak akan membiarkan para pendusta yang mereka mengaku nabi. Dan itu fenomena yang sudah terjadi, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya ada di akhir zaman salasuna kadzdzabun, 30 orang pendusta, kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Wah, salah satu di antara mereka itu, atau masing-masing mereka itu, mengaku bahwasanya nabi, ngaku nabi. Terjadi kan nabi palsu mulai dari zaman Musailimah al-Kadzdzab, ya kan? Kemudian Al-Aswad al-Ansi, banyak nabi-nabi palsu. Bahkan Indonesia enggak kalah dulu ya. Ada yang ngaku nabi palsu juga kan, perempuan kan? Allahul musta'an. Naam. Kita lihat, ainahumul kadzdzabun, mana mereka orang pendusta? Idda'an nubuwah katsir, yang ngaku-ngaku nabi banyak.
Aina humul an? Kemana mereka sekarang? Qatallahu dabirahum. Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fiik, memutus makar-makar mereka. Musailimah, satu, dipadamkan juga. Ma'rakah, peperangan namanya apa? Peperangan Yamamah. Itu melibatkan banyak sahabat yang terbunuh juga. Memerangi sosok Musailimah al-Kadzdzab ini antaranya. Wal Aswad al-Ansi, ngaku nabi juga ini. Wa man za'a ba'dahum, dan orang yang datang setelah mereka. Lam yasir lahum atba', mereka tidak punya pengikut. Kata Allah dabirahum wa la yumahhiluhumullah azza wa jal. Allah Ta'ala memadamkan makar mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka begitu saja. Bisa dipahami ya? Yang ngaku nabi banyak. Nah, bahkan perempuan pun gak kalah juga ngaku nabi dulu kan. Kalau yang kita kenal dulu di Indonesia ada dulu waktu itu ya. Itu udah perempuan, bukan orang Arab, dan gak ada nas yang sahih mengatakan nabi itu perempuan. Ngaku nabi dia. Tapi ingat, sunnatullah jalla wa'ala, yang namanya ahlul batil sudah jelas-jelas kebatilannya, bahkan kekufurannya, pengikutnya ada gak? Ada. Dajjal, jelas-jelas kafir. Dajjal itu pun pengikutnya ada. Paham ya? Makanya ada semacam ucapan sebagian ulama berkesukaan itu, ma min mubtilin illa walahu atba'. Ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada penyeru kebatilan melainkan pasti ada pengikut-pengikutnya. Sudah jelas di atas kebatilan, di atas kekufuran. Dajjal kafir enggak? Kafir. Itu pun pengikutnya ada, bayangkan. Sudah jelas-jelas Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Kok tiba-tiba muncul orang aku nabi? Ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya juga, lihat itu. Allah musta'an. Ma min mubtilin illa walahu atba'. Sunnatullah jalla wa ala, itu menguji. Amma hadar rasul, ada rasul ini, fa innallaha ta'ala amaddahu wa a'anah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan dan menguatkan dan menolongnya. Wa ja'ala lahu ansaran wa atba'an. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuknya penolong-penolong dan juga pengikut-pengikut. Wa anzalal kitab alladhi yusaddiquhu. Dan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang membenarkannya. Hadhihi syahadatullah ya azza wa jalla bin nubuwah. Inilah persaksian Allah Ta'ala untuknya dengan kenabian. Rasulullah SAW nabiyun la yukadzab, rasulun nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabi yang enggak disembah, rasulun yang tidak didustakan. Syahadatullah azza wa jalla birrisalah. Kemudian juga persaksian Allah Ta'ala untuknya dengan risalah Rasul. Iqraruhu lah, dan pengakuan Allah Ta'ala terhadapnya benar-benar Rasul. Wa huwa yaqul inni Rasulullah. Dalam keadaan beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Paham ya? Lau kana kadiban, kalau seandainya beliau itu dusta, bohong, lam yatrukhu Allah azza wa jalla yakdzib alaih. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan Nabi kita Muhammad SAW dusta itu loh, kalau seandainya benar-benar bohong. Kafa billahi syahidan, cukup Allah Ta'ala sebagai saksi. Baini wa bainakum, antara aku dan antara kalian. Hadhihi wahidah, ini satu cuplikan. Saniyah yang kedua, syahadatu man indahu ilmul kitab. Persaksian orang yang di sisinya memiliki ilmu kitab. Maksudnya bagaimana? Dia paham isi Taurat, paham isi Injil. Ulama Yahud, ulama Yahud paham mereka. Ya'rifuna annahu Rasulullah, mereka mengetahui bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ulama'uhum ya'rifuna, ulama mereka itu mengetahui annahu Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Amma awamuhum, adapun awamnya mereka, fala ibrata bihim, enggak perlu dianggap. Para ulamanya udah paham. Ulama Yahud paham bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang awamnya enggak dianggap. Lakin ulama'ahum yashhaduna annahu Rasulullah. Akan tapi para ulama mereka, ulama Yahud, menyaksikan, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu pun masih nolak, ya kan? Nah, sombong gitu loh, hasad. Kenapa ya kok datang nabi tidak dari Bani Israel? Kok kenapa datang nabi tidak dari kalangan ahlu kitab lagi? Pengennya dari kalangan mereka. Dan kalau pun datang dari kalangan mereka, beriman enggak mereka? Tidak beriman juga kan? Banyak kan kejadian. Nah, turun Nabi Isa alaihissalam datang, mereka juga enggak beriman sebagian mereka. Ya kan, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini.
Lakinna minhum man manallahu alaihi bil hidayah, akan tapi ada di antara mereka ulama mereka yang Allah Taala karuniai anugerahi dengan hidayah. Fa aslama, akhirnya masuk Islam. Misal Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dulunya apa? Dulunya adalah ulama Yahud. Kemudian Allah Taala berikan hidayah, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Wa minhum man anada wa kabar. Di antara mereka ada yang mu'anid, menentang, sombong. Ma'ilmihi annahu Rasulullah SAW, bersamaan apa? Ilmunya dia mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Ngayal, sombong. Qaulu ta'ala wa man indahu ilmul kitab. Dan orang yang di sini ada ilmu kitab, maksudnya siapa? Yakni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu min ulama al-Yahud. Maksudnya Abdullah bin Salam dari kalangan ulama Yahudi punya ilmunya, bahwasanya itu benar-benar nabi gitu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a hada, dan bersamaan dengan ini, na'am, syahida anna Rasulullah, masih bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa amana bih, dan beriman dengannya, wa taba'ahu, dan mengikutinya. Fa hadza ma'nal ayah, maka inilah makna ayat. Wa man indahu ilmu kitab, maksudnya Abdullah bin Salam, wallahu alam, kata beliau. Kemudian ini masih rangkaian kisah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, karena waktu itu Abdullah bin Salam ini yang menemui langsung gitu loh, gerombolan kumpulan geng dari Mesir. Kemarin itu ya, geng itu ya tulisannya ya. Maksudnya itu semacam keluarga yang kompak gitu loh, kompak dalam kejahatan, kejelekan dan juga keburukan itu ya. Semacam 6 kelompok orang-orang berandalan gitu kemarin. Dari lewati ya, datang dari Mesir. Yang nemui siapa? Abdullah bin Salam yang nemui. Yang nyuruh siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Temui mereka, kabarkan, nasihati mereka. Ternyata mereka ngayal gitu loh. Ngayal. Bahkan malah bunuh nih Abdullah bin Salam dan bunuh Utsman bin Affan, dua-duanya. Kisahnya kemarin kita lewati, hadisnya kemarin ya. Kita lihat lagi, dikit lagi. Ja'a Abdullah bin Salam ila haula'il ashabah al-mujrim al-khawarij. Khawarij pembunuhnya. Hati-hati, ini bahaya sekali ini. Kemudian datanglah Abdullah bin Salam kepada mereka orang-orang yang apa? Ashabah, kumpulan gerombolan al-mujrimah yang jahat, ekstrim, anarkis, al-khawarij. Mereka pemberontak ditemui oleh Abdullah bin Salam. Dakhala ala Utsman radhiyallahu anhu wa huwa muhasir. Waktu itu Abdullah bin Salam masuk bertemu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kondisi beliau muhasar. Apa muhasar? Dikepung. Dikepung beliau. Ja Abdullah bin Salam faqala Utsman. Waktu itu Abdullah bin Salam datang, kemudian Utsman bin Affan seraya berkata kepadanya, "Maja abika, apa yang membuat kau datang? Faktor apa yang membuat kau datang?" Qala ji'tu fi nusratik. Kata Abdullah bin Salam, "Aku datang untuk menolongmu." Fa hadza min fadhailihi radhiyallahu anhu. Lihat. Ini merupakan keutamaan siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Datang ingin menolong siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qala, kemudian Utsman mengatakan, "Ukhruj ilan nas, keluarlah kamu di hadapan manusia itu. Fatrudhum anni, usir mereka dariku." Naam. Ukhruj ila hadil asabah, keluarlah engkau kepada di hadapan gerombolan tersebut. Berandalan. Asabah itu semacam berandalan, kelompok kumpulan geng itu ya. Orang-orang nakal semua memang. Kemarin sudah kita lewati ya. Naam. Awal mulanya siapa yang ngompor-ngompor mereka kemarin? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya kan? Lari ke Mesir, bikin semacam grup di sana, ngompor-ngomporin orang-orang berandalan yang jahat-jahat. Akhirnya benar-benar berontak mereka. Pemikirnya siapa pemikirnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, Allah musta'an. Kita lewati kemarin ya. Fa'aqna'aha. Nah, fa'aqni'ha bi an tataraja an jarimatiha. Bikin mereka tunduk, bikin mereka tenang, agar mereka rujuk kembali dari apa? Dari tindakan kriminal mereka. Tapi bagaimana responnya, kita lihat dikit lagi. Fa kharaja ilaihim, akhirnya Abdullah bin Salam keluar di hadapan mereka. Wa kallamahum, mengajak bicara mereka. Fa zada syarruhum, malah justru semakin apa? Semakin bertambah kejelekan mereka. Wa qalu, mereka mengatakan uqtulul yahudi. Lihat, bunuh orang Yahudi ini. Jadi Abdullah bin Salam sebagai utusan tadi itu untuk menyampaikan, malah orang-orang Yahud semakin apa? Merajalela. Nasallahu al-afiyah, kata beliau. Kata Syekh Shalih Fauzan, asbahullah mengatakan, maksudnya beliau berdoa di sini karena apa? Karena melihat keadaan mereka, kisahnya yang mengerikan sekali. Uqtul Yahudi, bunuh orang Yahudi itu.
Sammuh Yahudiyan, mereka menamakan Yahudi. Padahal Abdullah bin Salam sudah masuk apa? Sudah masuk Islam. Ada dalilun ala jurmihim wa ala khurujihim ala dinillah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan atas tindakan kejahatan mereka, kriminal mereka, dan yang menunjukkan keluarnya mereka dari agama Allah Ta'ala. Khawarij kilabun nar. Makanya benar Rasulullah ketika mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dan bahkan dipermisalkan Islamnya mereka itu bagaikan permainan saja. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melewati agama Islam itu, agama Islam ini seperti halnya melewati apa? Anak panah dari buruannya. Jadi anak panah kena buruannya lewat begitu, lah nempel daging wala darah. Jadi enggak bekas sama sekali itu loh. Allahul musta'an, inilah keadaan orang-orang Khawarij waliyadzubillah. Nah, kita lihat wa annahum yukaffiruna afdhalus sahabah, lihat bahwasanya mereka mengkafirkan sahabat yang paling afdal. Lihat mereka orang-orang Khawarij. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu min afdhalis sahabah. Abdullah bin Salam termasuk dari kalangan sahabat yang paling afdal. Wa ma'a hadza kafaruh, bersamaan dengan ini mereka mengkafirkannya. Wa qalu Yahudi, mereka mengatakan ini Yahudi. Berarti mengkafirkan kan? Jelas Muslim masuk Islam dibilang Yahudi. Wa qatalu Utsman al-Khalifah ar-Rasyid radhiyallahu anhu, mereka membunuh Utsman radhiyallahu anhu al-Khalifah ar-Rasyid, yaitu khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibunuh oleh mereka. Hadza kulluhu bisababil khuruj ala wali amril muslimin. Hati-hati, ini semuanya kalau kita telusuri, kita perhatikan secara seksama, secara baik-baik, sebabnya apa? Disebabkan karena berontaknya pada pemimpin kaum muslimin. Al-khuruj ala wali amril muslimin, berontak keluar dari ketaatan terhadap apa? Pemimpin kaum muslimin. Bahaya sekali ya. Wa annal khawarij idza dakhalat fi ru'usihim al-fikra al-khabithah ta'assalat. Lihat ini. Dan bahwasanya Khawarij apabila telah masuk di kepala mereka pemikiran yang sangat jelek dan buruk, ta'assalat. Nah, barakallahu fiik, niscaya dia akan apa? Mulai bertingkah. Paham ya? Bertingkah dalam artian ya seperti itu. Tapi nanti kalau kita lihat kisahnya akan datang nanti, mereka pun akan tercabut akar-akarnya. Maksudnya dalam artian akan dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib anhu. Ini kisahnya panjang juga ya. Jadi Ali bin Abi Thalib juga merangi Khawarij juga. Karena banyak sekali kejadian setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan anhu. Di zaman Umar sudah tutup pintu fitnah itu. Tapi begitu Umar bin Khattab anhu meninggal, terbunuhnya Utsman bin Affan anhu, mulai terbuka pintu fitnah dan tidak apa? Pedang-pedang tidak masuk lagi ke sarungnya sampai hari kiamat. Mari kita lewati hadisnya kemarin ya. Nah, ngeri. Allahumma sallim. Naam. Yang terakhir ini titik itu, hadza fi tahdhim min julasa'is su. Di sini ada peringatan terhadap apa? Teman duduk yang jelek. Ingat-ingat, teman duduk yang jelek berbahaya sekali. Abdullah bin Sabah al-Yahudi pergi ke Mesir, bertemu berandalan-berandalan yang jahatan itu, dia yang ngompor-ngompori. Akhirnya bikin apa? Bikin semacam kelompok pasukan, ya berangkat. Berontak pada Utsman bin Affan anhu. Kisahnya kemarin kita lewati ya. Wa minal istima' lima qalatis su, dan juga tahdzir peringatan terhadap mendengar ceramah-ceramah yang jelek. Fihi at-tahdzir min du'atil fitnah, dan juga di dalam hadis ini ada pendalilan peringatan terhadap para dai yang menyeru kepada fitnah. Hati-hati. Fahum lam yanfa' fihim al-hujjat wal bayyinat. Artinya apa? Maka mereka tidak bermanfaat di hadapan mereka hujjah, argumen, dan juga penjelasan. Dijelaskan gamblang loh ya oleh Abdullah bin Salam, enggak terima juga mereka. Wa asarru ala jarimatihim, dan mereka terus menerus di atas apa? Tindakan kriminalitas mereka, tindakan kejahatan mereka. Wa faqalu, seraya mereka mengatakan uqtulul yahudi waqtulu Utsman, ya ngayal kan? Bunuh orang Yahudi ini dan bunuh sekalian Utsman. Fa hadza ma hasal minhum, ini yang terjadi antara mereka. Kisah yang barakallahu fiik, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.